Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cucu Gagustianingrum. Saya adalah salah satu dosen di kampus Universitas Binasaran Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi. Video ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, atau PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Programming 1, di mana mata kuliah Web Programming 1 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa-mahasiswi semester 2 Program Studi Sistem Informasi S1 Fakultas Teknik dan Informatika. Mata kuliah Web Programming 1 adalah mata kuliah dasar dari seri perkuliahan praktikum Web Programming pada Program Studi Sistem Informasi S1 Program Strata 1 Universitas Binasarana Informatika dengan bobot 4 SKS 1:3 teori dan praktikum selama 1 semester ke depan. Selama 1 semester ke depan, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar pembuatan website sehingga diharapkan mampu memahami konsep dasar pengembangan website yang mencakup HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, serta mampu mengintegrasikan seluruh elemen tersebut menjadi sebuah layout website yang responsif dan sesuai dengan perkembangan teknologi website saat ini. Kontrak perkuliahan dan penilaian dalam 1 semester ke depan, yang pertama, kita akan bertemu 16 minggu pertemuan praktikum. Pertemuan 8 dan pertemuan 16 adalah UTS dan UAS. Penilaian latihan yaitu praktikum dan penugasan proyek. Bobot penilaian kehadiran yaitu 20%, untuk tugas 25% dan proyek 55%. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara luring atau tatap muka pada ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai ya. Saya Walia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di semester sekarang kita akan ketemu mata kuliah Web Programming 1, di mana Web Programming 1 itu mata kuliahnya yaitu praktek. Oke, karena belum ada yang kenal dengan saya, ada pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Cucu Gagustianingrum. Saya dosen pengampu Web Programming 1 yang akan mengajar di kelas teman-teman selama 1 semester ke depan. Nah, mata kuliah Web Programming ini nanti hasil akhirnya yaitu membuat presentasi atau membuat project, di mana projectnya itu teman-teman mempresentasikan di depan, terus ada aplikasinya, ada laporannya, dan ada PowerPoint-nya. Nah, nanti dalam mata kuliah ini teman-teman membuat kelompok. Nah, satu kelompok itu maksimal 4 orang. Nanti teman-teman bisa buat kelompok sesuai dengan teman-teman masing-masing ya. Jadi nggak saya tentuin untuk kelompoknya itu siapa aja seperti itu. Jadi saya membebaskan, yang penting satu kelompok itu maksimal 4 orang. Nah, untuk rencana pembelajarannya itu sendiri, di sini ada mata kuliah yang sudah saya sampaikan yaitu Web Programming. Terus jenis mata kuliahnya yaitu praktek. Terus ada kode mata kuliahnya yaitu 726, sama SKS-nya di sini 3 SKS ya. Walaupun kita mata kuliah praktek, tapi biasanya mata kuliah praktek itu ada SKS-nya 4, tapi di sini untuk Web Programming 1 hanya 3 seperti itu. Nah, nanti setiap seminggu sekali kita akan ketemu mata kuliah Web Programming 3. Jadi teman-teman setiap seminggu sekali akan ketemu dengan saya seperti itu. Nanti teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliahnya, tentang proyeknya, dan lain sebagainya, bisa ditanyakan ke saya atau bisa di grup atau bisa japri seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran mata kuliah praktek Web Programming 1 ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti konsep dasar dalam pembuatan web dan mampu membuat sebuah web informasi dengan penggunaan HTML,
PHP, JavaScript, dan CSS. Nah, mungkin yang teman-teman di sini, terutama yang cowok-cowok pasti tahu nih HTML itu apa sama PHP itu apa. Karena teman-teman yang laki-laki ini, yang cowok-cowok ini biasanya lebih update tentang bahasa pemrograman seperti itu. Nah, bahan kajiannya yaitu yang pertama pengenalan deskripsi mata kuliah. Terus ada kontrak perkuliahan yang tadi sudah saya sampaikan. Terus materi teknologi pemrograman web, struktur navigasi HTML, PHP, operator, terus ada penggunaan form dan HTTP server atau metodenya yaitu GET atau POST, terus form lanjutan, percambangan, perulangan, JavaScript, dan CSS, seperti itu. Nah, untuk di pertemuan pertama ini kita nanti akan bahas tentang struktur navigasi dan pemrograman web. Oke. Kita lanjut ya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama teman-teman bisa lihat ya, memahami konsep dasar pembuatan web. Yang kedua ada memahami teknik pembuatan sebuah website. Yang ketiga ada memahami dan menguasai dasar-dasar PHP. Yang keempat itu ada memahami dan menguasai penggunaan CSS, menguasai dan memahami penggunaan JavaScript, mampu membuat konsep layout dari sebuah website. Dan yang terakhir mampu mengembangkan konsep HTML, PHP, CSS, dan JavaScript dalam sebuah website. Nanti di akhir pertemuan ini kita akan buat website web responsif seperti itu. Sebelum kita untuk lanjut ke presentasi proyeknya ya. Oke, menurut teman-teman internet itu apa? Ada yang tahu? Ayo, masa Gen Z ini nggak tahu sih internet itu apa? Oke, internet itu jaringan. Lalu situs. Terus jaringan global yang menghubungkan perangkat komputer. Oke, tadi ada yang menyampaikan jaringan, ada yang menyampaikan situs, dan ada yang menyampaikan jaringan global yang menghubungkan ke perangkat situs. Tiga-tiganya benar ya, nggak ada yang salah. Jadi internet itu banyak pengertiannya menurut para ahli, seperti itu. Nah, untuk yang saya rangkum ini, internet adalah kependekan dari kata internet network, yang berarti rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan. Nah, sistem komputer terhubung secara global dan menggunakan TCP atau IP sebagai protokol. Nah, untuk secara umum, internet dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi. Semua informasi bisa didapatkan dengan mudah dan bebas di internet tanpa ada batasan. Jadi yang disampaikan oleh teman-teman yaitu internet adalah situs, website, dan lain sebagainya, itu semuanya benar ya. Nah, untuk internet itu sendiri kependekan dari internet network, terus yaitu artinya rangkaian komputer yang terhubung menjadi beberapa rangkaian jaringan, seperti itu. Di sini teman-teman pahamkan tentang pengertian internet? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang sering digunakan apabila teman-teman bekerja dengan internet, diantaranya yaitu yang pertama World Wide Web. Nah, teman-teman tahu kan World Wide Web itu apa? Oke, World Wide Web itu singkatan dari WWW ya. Terus WWW itu situs sendiri. Nah, untuk WWW itu kumpulan web server di seluruh dunia yang dapat menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan secara massal. Oke, itu istilah yang sering digunakan dalam internet. Yang kedua itu ada website. Nah, teman-teman tahu website itu apa? Berarti sama dong. Website itu sama-sama situs. Menurut saya para ahli. Oke, kalau website itu apa? Situs juga. Oke, website itu kumpulan dari halaman web. Nah, itu juga sama ya, nggak salah juga karena kan pengertian website juga banyak.
Nah, untuk yang pengertian website yang saya rangkum, di sini adalah istilah yang merujuk kepada suatu nama halaman web yang dapat diakses jika terkoneksi dengan internet, seperti itu. Jadi website itu misalnya teman-teman nih mau buka websitenya tentang website UBSI, kan tinggal cari www.bsi.ac.id, itu yang dinamakan website, seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga untuk istilah yang digunakan dalam internet, yaitu ada web server. Ada yang tahu web server itu apa? Apa yang HTTPS itu ya, yang save lapangan save. Iya betul. Jadi memang nggak salah ya. Jadi Gens ini pasti perkembangan teknologinya, perkembangan internetnya itu lebih kekinian ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan aksesnya kan sekarang udah gampang ya. Nah, untuk web server itu sendiri pengertiannya perangkat lunak yang digunakan untuk menerima permintaan melalui protokol HTTP dan HTTPS dari klien, kemudian dikirimkan kembali dalam bentuk halaman-halaman web, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat ada homepage, suatu halaman utama atau halaman pembuka yang ada di dalam suatu website. Jadi pas waktu kita buka Chrome, itu kan namanya homepage, yaitu halaman utama ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa buka Chrome, bisa buka Mozilla, Edge dan lain sebagainya, pasti paham lah ya, seperti itu. Nah, sekarang yaitu URL atau kepanjangannya dengan Universal Resource Locator. Nah, untuk pengertian URL ini suatu alamat yang menunjukkan sebuah halaman tertentu internet. Nah, teman-teman pastinya udah tahu kan URL itu apa? Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ya, ada Hypertext Transfer Protocol. Nah, artinya itu bagian dari URL digunakan untuk mengidentifikasi lokasi web dan digunakan dalam protokol HTML, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu tentang struktur navigasi. Nah, teman-teman, untuk struktur navigasi itu sendiri pengertiannya yaitu susunan menu atau hierarki dari suatu situs yang menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau navigasi tiap halaman pada suatu web. Nah, di sini ada 4 bentuk dasar dari struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi linear, yang kedua itu ada struktur navigasi hierarki, yang ketiga ada struktur navigasi nonlinear, dan yang keempat itu ada struktur navigasi campuran. Oke, di sini kelihatan kan ya ada 4 macam bentuk dari struktur navigasi. Kita beda ke modul selanjutnya yang tadi kita menggunakan slide, sekarang kita menggunakan modul yang sudah dibuat. Oke, yang pertama itu ada struktur navigasi linear, di mana struktur navigasi linear itu gambarannya itu runtutan. Di sini tuh contohnya gini, kita langsung contohin aja ya. Nah, di gambar ini, nah teman-teman bisa lihat ya di gambar ini, di situ ada menu beranda tentang UBSI, fakultas, PSDKU, lokasi kampus, akademik, mahasiswa, dan hubungi kami. Nah, yang dinamakan struktur navigasi linear itu menurut teman-teman yang mana? Sedangkan pengertian struktur navigasi linear itu satu urutan atau satu baris. Menurut teman-teman yang mana dari contoh yang di sini? Paling atas, Pak, yang menu. Oke, berarti good job untuk mbaknya. Berarti kita boleh minta tepuk tangannya. Oke, jadi untuk struktur navigasi yang ada di contoh website ini yaitu ada di menu yang paling atas, di mana menu beranda tentang UBSI, fakultas, PSDKU, lokasi kampus, akademik, mahasiswa, dan hubungi kami. Itu yang dinamakan struktur navigasi linear, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur navigasi hierarki. Untuk pengertian struktur navigasi ini sendiri atau arti dari struktur navigasi itu sendiri yaitu struktur yang bercabang.
merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, tampilan pada menu pertama akan disebut sebagai master page atau homepage ya, yang tadi sudah saya sampaikan, atau halaman utama pertama. Nah, halaman utama ini mempunyai halaman percabangan yang disebut slave page atau halaman pendukung. Jika salah satu halaman pendukung dipilih atau diaktifkan, maka tampilan tersebut akan bernama master page atau halaman utama kedua, dan seterusnya. Nah, di sini untuk gambar struktur navigasi itu ya bercabang. Jadi yang di atas itu ada halaman utama pertama atau master page. Nanti selanjutnya ada slave page. Terus nanti kalau misalnya ini kan ada cabangnya juga nih yang sebelah sini. Ini juga termasuk halaman utama seperti itu. Baik teman-teman, di sini ada bahan diskusi untuk teman-teman bisa mengamati sebuah halaman dan sebutkan struktur navigasi masing-masing. Nanti teman-teman bisa menyebutkan struktur navigasi linear itu di bagian mana, struktur navigasi hierarki di bagian mana, struktur navigasi campuran di bagian mana, dan struktur navigasi non-linear itu di bagian mana. Oke, nanti minggu depan bisa kita bahas satu persatu di ruangan. Oke. Yang terakhir yaitu penutupan. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Di sini ada pepatah ya, jangan takut untuk mencoba karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Nah, yang kedua yaitu ada pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa teman-teman gunakan untuk mengubah dunia. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama kali ini. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Programming 1. Semoga dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran yang saya sampaikan, khususnya di mata kuliah Web Programming 1 pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak di Universitas Bina Sarana Informatika, terutama pada tim penilaian dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025, Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta rekan sejawat dosen dan rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.